Baik, kembali lagi bersama saya Victorius Aldo. Kali ini saya akan melakukan praktik yaitu administrasi sistem Linux. Nah, ada 3 pokok bahasannya yaitu penanganan pengguna, batasan file, dan kepemilikan file. Nah, saya akan melakukan praktik dari masing-masing pokok bahasan tersebut. Nah, yang pertama yaitu penanganan pengguna. Pada penanganan pengguna ini, saya akan melakukan perintah dasar, yaitu yang pertama, melihat daftar user pada sistem operasi Linux kita. Nah, pertama perintahnya yaitu ketikkan cat spasi /etc spasi slash tanpa spasi passwd. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya klik enter, maka akan muncul nama-nama user dengan lengkap. Nah, selanjutnya jika hanya ingin menampilkan nama user tanpa menampilkan bagian-bagiannya seperti ini, maka ketikkan cat spasi -d titik 2 spasi -f1 kemudian spasi /etc passwd. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya klik enter, maka akan muncul hanya nama dari usernya saja. Nah, itu adalah perintah untuk menampilkan nama-nama user yang sudah ada pada sistem operasi Linux kita. Nah, berikutnya yaitu perintah untuk menambah dan menghapus user. Nah, yang pertama kita akan praktik melakukan penambahan user pada sistem operasi Linux. Nah, untuk perintahnya yaitu ketikkan user add spasi nama user kalian. Namanya bebas sesuai keinginan kalian. Di sini saya menuliskan nama usernya yaitu Aldo. Kemudian klik enter. Nah, kemudian kita tambah lagi user add coreng. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita klik enter lagi. Nah, maka sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil menambahkan user karena tidak ada pesan error. Nah, untuk melihatnya, kita kembali lagi kepada perintah yang kedua, yaitu ketikkan cat spasi -d kemudian titik 2 -f1 slash spasi slash etc slash passwd. Nah, di sini kita sudah melihat user baru yang sudah selesai kita tambahkan sebelumnya, yaitu Aldo dan coreng. Nah, selanjutnya praktiknya yaitu kita akan menghapus user yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk menghapus user, perintahnya yaitu ketikkan user del, yaitu kebalikan dari user add tadi, kemudian spasi, kemudian nama dari user yang ingin kalian hapus. Seperti di sini saya akan menghapus user yaitu coreng. Nah, kemudian klik enter, maka tidak ada pesan error berarti di sini kita sudah berhasil menghapus salah satu user yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, di sini kita sudah menghapus coreng. Nah, kembali lagi ke perintah yang kedua tadi, kita tuliskan cat untuk melihat apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di sini kita sudah lihat yaitu user coreng sudah berhasil dihapus. Baik, selanjutnya yaitu grup. Nah, untuk melihat grup pada sistem operasi Linux kita, perintahnya sedikit tidak jauh berbeda pada perintah untuk melihat nama-nama user yang ada pada sistem operasi kita. Nah, pertama ketikkan cat
baik sebelumnya kita hapus dulu yang ada di atas ini, dibersihkan ya, bukan dihapus. Kita bersihkan dengan mengetikkan clear. Nah, jika sudah klik enter, maka kita sudah membersihkan terminalnya. Kemudian untuk menampilkan nama grup secara lengkap, ketikkan cat spasi etc slash kemudian sebelumnya password ketik di sini. Untuk menampilkan nama grup kita tuliskan grup, kemudian klik enter. Nah, maka tampil seperti ini nama grupnya. Kemudian jika tidak ingin lengkap seperti ini dan hanya ingin menampilkan namanya saja, maka perintahnya sama, yaitu ketikkan cat spasi min d titik 2 spasi min f1 spasi slash etc slash group, kemudian klik enter. Nah, maka hanya akan muncul namanya saja. Nah, sekian adalah perintah-perintah yang ada pada penanganan pengguna pada administrasi Linux. Baik, selanjutnya yaitu batasan file. Nah, pada batasan file ini kita akan mempraktikkan kita mengatur hak akses, kepemilikan, dan grup pemilik file. Nah, pada batasan file ini kita ada ketentuan hak akses. Yang pertama yaitu R, W, dan X. Apa sih itu? Yang pertama yaitu R. R adalah read atau baca. Yang kedua yaitu W, write atau tulis. Kemudian yang X yaitu execute atau eksekusi. Nah, pertama perintah yang akan kita lakukan yaitu melihat properti pada file yang ingin kita lihat. Nah, perintahnya yaitu ketikkan ls spasi min l kemudian spasi slash root slash coba. Nah, kemudian klik enter. Nah, kita lihat di sini min rw min spasi 1 spasi root. Kemudian ada sebuah file bernama bootlogo png yang ada di folder coba dalam root. Nah, untuk melihatnya, pertama kita pergi ke file manager pada sistem operasi Linux kita. Kemudian silahkan coba buka folder pada root. Kemudian di sini ada folder coba yang sudah kita buka sebelumnya, yang sudah kita ketik pada terminal. Kemudian di dalam folder root ini ada bootlogo.png. Ini adalah file yang ingin kita lihat propertinya. Selanjutnya yaitu mengatur hak akses dengan metode huruf. Nah, di sini ada 6 metode huruf. Yang pertama yaitu huruf U diartikan sebagai user, kemudian G yaitu sebagai grup, kemudian O sebagai author, R sebagai read, W sebagai write, dan X sebagai execute. Nah, seperti pada properti file sebelumnya yaitu rw itu muncul saat kita melihat propertinya, seperti tulisan rw atau G atau R atau X itu bisa muncul pada saat kita melihat properti. Nah, selanjutnya kita akan mengatur hak akses dari file bootlogo.png yang sudah kita lihat propertinya sebelumnya. Pada pengaturan kepemilikan file kita, pertama kita lihat dulu kembali ya folder-folder yang ada beserta propertinya pada Linux kita, dan ketikkan ls spasi l spasi slash root kemudian slash
coba. Nah, ini nama file yang sudah ada di folder kita pada sistem operasi Linux. Kemudian klik enter. Nah, di sini yaitu ada D RWXR. Nah, di sini saya sudah menambahkan folder baru yaitu GTA 5. Nah, dari folder GTA 5 kita lihat aksesnya yaitu filenya berbentuk D atau directory, kemudian ada R, ada W, ada X, ada R lagi. Nah, kita akan memodifikasi bootlogo.png. Untuk mengubah aksesnya, kita akan menambahkan perintah chmod spasi. Nah, di sini kita pilih perubahannya terjadi pada user atau pada grup atau pada lainnya atau ketiganya. Nah, contohnya jika hanya ingin pada user maka klik U, dan jika pada grup ketik G, kemudian jika pada author maka klik O. Nah, jika ketiganya maka ketikkan saja Yugo di sini. Nah, di sini kita hanya memilih user saja maka klik U, dan kemudian perintah selanjutnya apakah kita akan menambah atau menghapus kepemilikan atau akses dari file ini. Nah, yang pertama untuk menambah akses seperti RWX itu, maka kita ketikkan tanda tambah kemudian R atau W atau X, maka akan menambah RW dan X nya. Nah, sebaliknya kita akan menghapus hak akses dari Linux kita kepada folder ini atau user kita, maka ketikkan min kemudian R atau W atau X, atau bisa juga ketiganya yaitu RWX jika kita ingin menghapus seluruh akses untuk folder coba ini. Nah, selanjutnya kita akan coba menambah hak akses pada sebuah file yang ada pada folder coba ini. Nah, untuk menambah hak akses atau mengurangi hak akses, di sini saya akan mengubah hak akses dari bootlogo. Nah, ketikkan chmod dan spasi U atau user, kemudian tambah hak aksesnya yaitu X, karena di sini hanya RW. Saya akan menambah X dan apa yang terjadi, kemudian spasi, kemudian ketikkan root. Ini adalah directory di mana kalian menyimpan bootlogo, dan saya menyimpannya di root, kemudian coba ada folder bootlogo namanya, kemudian nama foldernya yaitu coba, kemudian nama filenya bootlogo.png. Nah, seperti ini, kemudian klik enter. Nah, jika tidak ada pesan error maka prakteknya berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah kita sudah berhasil merubah hak akses dari bootlogo.png yang sudah kita rubah sebelumnya. Nah, untuk melihatnya kita ketikkan perintah ls ini lagi, ketikkan ls spasi min l slash root slash coba. Nah, ketikkan enter. Nah, maka di sini sudah warnanya sudah berubah menjadi hijau, dan di sini ada tulisan RWX RW, kemudian RW -1. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan perubahan pada hak akses bootlogo yang ada pada sistem operasi Linux kita. Ini adalah salah satu contoh untuk akses file, yaitu pokok bahasan pada administrasi sistem Linux. Nah, selanjutnya yaitu
kita akan menghilangkan akses X yang sudah kita buat pada boot logo sebelumnya. Ini boot logonya sudah kita beri akses X, dan sekarang kita akan menghapus hak aksesnya. Kemudian ketikkan chmod spasi u min x atau user kurangkan hak aksesnya yaitu x. Nah, seperti itu rumusnya. Kemudian spasi, kemudian sama seperti nama folder atau lokasi foldernya. Nah, ini adalah perintah untuk menghapus hak akses dari boot logo pada user. Kita akan menghapus X atau execute. Jika sudah diketik seperti ini, selanjutnya klik enter. Jika tidak ada pesan error, maka sepertinya perintah ini berhasil. Nah, kita akan lihat lagi apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini sudah kembali seperti awal ya. Tidak ada RWX-nya lagi atau execute-nya. Berarti di sini kita sudah berhasil melakukan perintah untuk menghapus hak akses pada sistem operasi Linux kita. Nah, selanjutnya yaitu batasan file atau mengatur hak akses dengan metode angka. Nah, di sini metodenya yaitu konversi dari biner atau desimal. Nah, yang pertama yaitu R itu adalah 100 dan konversinya adalah 4. Kemudian write yaitu binernya 0, 1, 0, kemudian didesimalkan jadi 2. Kemudian execute yaitu X, binernya 0, 1, 0, dan didesimalkan jadi 1. Kemudian remove atau 000 atau delete itu desimalnya yaitu 0, atau kodenya kita jadikan ya 4 read, 2 write, kemudian execute 1, kemudian remove 0. Nah, itu adalah kode untuk metode angka pada batasan file pada administrasi sistem Linux. Nah, baik, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana caranya untuk mengatur hak akses menggunakan metode angka pada sistem operasi Linux kita kali ini. Nah, caranya tidak jauh berbeda. Kalian tinggal ketikkan perintahnya yaitu chmod spasi 0. Ini contohnya yaitu 0. Berarti kita menghapus hak akses dari user, yaitu ini 0. Kemudian grupnya kita rubah jadi 6. Kemudian untuk authornya atau ini RW kita rubah menjadi 7. Kemudian spasi, kemudian lokasi foldernya yaitu root coba, kemudian nama foldernya itu atau nama filenya yang ingin kita rubah hak aksesnya. Nah, jika sudah seperti ini, artinya di sini kita mengubah hak akses dari boot logo. Kemudian klik enter, dan jika tidak ada pesan error berarti berhasil. Selanjutnya kita akan melihat apakah sudah berubah. L /root /choc. Nah, di sini kita sudah merubah hak akses dari file boot logo. Terlihat di sini strip, artinya di sini user sudah kita hapus hak akses untuk read dan write nya karena kita memasukkan kode 0,
pada angka yang pertama atau angka user. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil mengubah hak akses menggunakan metode angka. Nah, selanjutnya kita akan mengembalikan hak akses read dan write pada boot logo menggunakan metode angka seperti sebelumnya. Nah, perintahnya yaitu ketikkan chmod, kemudian huruf angka yang pertama ini adalah untuk user. Jadi di sini kita akan kembalikan, kita tambahkan bilangan desimal write dengan read. Yang pertama read yaitu 4, kemudian write yaitu 2, kita jumlahkan menjadi 667. Atau bisa juga kita kembalikan seperti awal yaitu 666. 666 ini dari mana, yaitu read kita tambahkan angka desimalnya dengan write, maka akan muncul 6 atau hasil penjumlahannya 6. Kemudian slash root slash coba slash boot logo, kemudian .png. Ini adalah nama file yang ingin kita rubah hak aksesnya. Kemudian klik enter. Jika tidak ada pesan error berarti berhasil. Kemudian kita lihat. Nah, di sini kita sudah berhasil mengembalikan RW, yaitu read write dengan read dengan write juga, atau kodenya yaitu 666. Nah, di sini kita sudah berhasil mempraktekkan metode angka konversi dari biner dalam batasan file dan mengatur hak aksesnya. Nah, selanjutnya yaitu praktek kepemilikan file, yaitu kita akan merubah kepemilikan file dari satu user ke user lain, dari satu grup ke grup lain, hanya bisa dilakukan oleh super user. Nah, baik. Di sini saya akan clear terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dan membahas kepemilikan file pada sistem operasi Linux kita. Nah, untuk merubah kepemilikan file, kita harus mengetahui siapa nama user kita yang ingin kita beri hak aksesnya kepada suatu folder yang ada pada sistem operasi Linux kita. Nah, di sini kalian harus ingat siapa nama usernya. Kemudian perintahnya untuk merubah nama usernya yaitu ketikkan chown, seperti chown. Nah, sebelumnya di sini saya jelaskan pada folder root, folder coba. Di sini ada tulisan property root. Kita lihat di sini ada 4 root. Nah, ini adalah user, nama user dari pemilik file yaitu root. Di sini kita akan rubah kepemilikannya, namun hanya bisa dirubah oleh super user saja. Nah, perintahnya yaitu ketikkan chown, kemudian spasi. Nah, di sini kalian ketikkan nama user kalian, kemudian spasi dan lokasinya, lokasi folder yang ingin kalian rubah kepemilikan filenya, slash coba slash boot logo .png. Nah, ini adalah nama file yang ingin kita rubah kepemilikan filenya. Nah, ini adalah perintahnya, perintah untuk merubah kepemilikan file dari folder dan file bootlogo.png. Maka klik enter. Jika tidak ada pesan error berarti sudah berhasil merubah kepemilikan filenya. Nah, untuk melihatnya apakah sudah berhasil, ketikkan ls spasi min-il slash root
coba. Nah, ketika enter, nah di sini kita sudah melihat untuk folder boot logo atau file bootlogo.png, usernya sudah kita rubah menjadi Aldo. Dan di sini kita sudah berhasil merubahnya menjadi Aldo. Aldo ini adalah nama user yang ada pada sistem operasi Linux yang sudah kita tambahkan pada awal video. Nah, jika kita sudah berhasil merubah pemilik file dari bootlogo.png, yaitu pemilik filenya sekarang adalah Aldo dan bukan root lagi. Selanjutnya, sekarang kita akan merubah grup pemilik dari bootlogo.png. Nah, sebelumnya di sini saya jelaskan pada bootlogo.png pemilik filenya adalah Aldo, sedangkan grupnya masih root. Dan kita lihat folder GTA 5, directory GTA 5, pemiliknya masih root, kemudian grupnya masih dimiliki oleh root juga. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa yang pertama ini adalah nama user, kemudian yang kedua ini adalah nama grup. Nah, selanjutnya kita akan mengubah grup pemilik dari bootlogo.png. Yang pertama, kita perlu mengetahui nama grup yang ada pada sistem operasi Linux kita, karena akan digunakan pada saat penulisan nama grup untuk pemilikan yang berikutnya. Nah, perintah untuk merubah grup pemilik dari file bootlogo.png adalah ketikkan ch kemudian grp spasi kelasku. Itu adalah contoh dari nama grup atau nama grupnya, yaitu Blazing atau kelompokku. Nah, itu adalah nama grup jika kalian memiliki nama grup seperti itu. Nah, pada sistem operasi Linux saya sudah menambahkan nama grupnya, yaitu Coreng. Nah, jika sudah menentukan nama grup dan pastikan nama grup itu sudah terdaftar pada sistem Linux kita, selanjutnya klik spasi, kemudian slash, kemudian root, slash coba, kemudian slash nama file yang ingin kita rubah grupnya, yaitu bootlogo.png. Kemudian klik enter. Jika tidak ada pesan error, maka berhasil. Selanjutnya kita lihat apakah sudah berubah grupnya. Ketikkan ls spasi -l spasi root slash coba. Nah, di sini kita sudah melihat pemilik dari bootlogo.png adalah Aldo, kemudian grupnya Coreng. Nah, di sini kita sudah berhasil mengubah nama pemilik dan nama grup untuk folder bootlogo. Baik, hanya sekian praktek yang bisa saya sampaikan pada administrasi sistem Linux. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Victorius Aldo. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar saya semangat dalam membuat video.